Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini di depan saya ingin memberikan video tentang kekurangan dan kelebihan mobil Karimun Wagon R ini. Dan ini yang di depan saya unitnya tahun 2014 ya teman-teman. Jadi ini full hasil testimoni saya sehari-hari, dan akhirnya saya mendapatkan beberapa kekurangan dan kelebihan di mobil ini. Cek terus video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ulas 5 kekurangan dan 6 kelebihan pada mobil ini. Baik, yang pertama ialah memang Suzuki dikenal dengan desainnya yang nyentrik, yang aneh dan tidak mau mengikuti mobil Jepang lain. Kita lihat saja ini mobil LCGC, tapi modelnya jauh berbeda dengan Brio, dengan Ayla, Agya, bahkan mungkin Datsun ya. Jadi modelnya itu agak mengotak ke atas. Memang mobil Suzuki ini identitasnya sangat berbeda, sama seperti Ignis, sama seperti EPV. Dan itu mungkin kekurangan yang saya rasakan adalah di nomor satunya adalah desain. Desainnya mengotak yang membuat dia menjadi aneh di antara sederetan mobil LCGC lain. Tapi jangan khawatir teman-teman, ada juga kok yang menyukai model seperti ini dan mungkin mereka memikirkan sesuatu yang unik pada mobil ini. Oke, itu dia kekurangan. Kekurangan kedua ialah kita akan lihat teman-teman. Jadi kekurangan kedua menurut saya dari segi interior. Interiornya itu sangat standar dan ini memang agak sedikit mengembung gini, agak aneh saya rasa. Manjang ke dalam sana, jadi agak sulit untuk dibersihkan. Jadi ya memang namanya mobil LCGC, mobil murah ya seperti itu teman-teman. Jadi ini udah diganti ya. Jadi ini udah diganti head unit dan kemudian head unitnya udah diganti double din maksud saya ya. Kemudian ini sudah diberi warna wood. Jadi menunjukkan kesan-kesan agak eksklusif dan klasik teman-teman. Dan ini juga saya berikan wood juga. Jadi itu kekurangannya. Desainnya terlalu simpel dan ini dashboardnya agak aneh aja gitu bentuknya. Itu kekurangan kedua menurut saya teman-teman. Kekurangan ketiga menurut saya teman-teman, ini adalah pada velgnya. Kalau yang di depan saya ini velgnya sudah saya ganti dengan ring 14 165/65 teman-teman. Dan kalau bawaannya itu ring 13. Jadi melihat dari deretan teman-temannya yang di LCGC, mobil ini memiliki kekurangan pada kakinya teman-teman. Itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa mobil ini termasuk dalam kategori kekurangannya itu ring masih 13. Kekurangan keempat ialah mobil ini shocknya terlalu lembut saya rasa teman-teman. Berbeda dengan temannya Ayla, saya sudah pernah pakai. Mobil ini saking lembutnya, saat dia jalan body rollnya itu sangat terasa. Mungkin karena ukurannya juga sedikit berbeda teman-teman, jadi sedikit limbung dia. Kalau di kecepatan 100 km itu dia sudah serem bawanya. Jadi itu sih kekurangan untuk yang saya rasakan pada bodi mobil ini. Sedikit limbung kalau dibawa menikung atau mengebut. Sedangkan kekurangan terakhir yang saya rasakan, mobil ini peredamnya kurang baik teman-teman. Jadi sistem peredamannya itu sangat kurang baik ya. Kurang baik maksudnya agak berisik di dalam. Tapi sebenarnya karena mobil LCGC rata-rata seperti itu ya. Karena mobil-mobil murah ya. Tapi memang saya masukkan ini karena menurut saya peredamnya itu hampir sama dengan mobil tahun 2002 yaitu Karimun kotak yang abangnya duluan ya. Ini adiknya. Malah peredamnya sama persis saya rasa, cuma bedanya ini tarikannya ringan saja. Kalau yang Karimun Kota musik karburator sudah terasa berat. Jadi itu kekurangan yang saya rasakan teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung menyambung kelebihan mobil ini teman-teman. Ada 6 yang saya rangkum. Jadi di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya teman-teman. Dan kelebihan pertama pada mobil ini ialah BBM-nya sangat irit teman-teman. Jadi ada beberapa YouTuber juga yang sudah menguji coba tentang mobil ini, baik mobil Ayla, mobil Datsun maupun mobil Brio sudah dites berdampingan dengan Karimun ini. Dan tentu saja Karimun ini menjadi juaranya teman-teman. Jadi saya juga sudah merasakan mobil ini irit, sangat-sangat irit teman-teman. Mungkin di Indonesia mobil ini mobil yang paling irit ya.
Mungkin ya, saya rasa ya, karena mobil ini LCGC terkenal dengan iritnya, dan mobil LCGC ini berhasil mengungguli keiritan di antara mobil LCGC lain, dan pasti mobil ini menjadi primadona bagi orang di perkotaan karena mobil ini sangat irit. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan kedua ialah yang saya rasakan teman-teman, mobil ini sangat enak di bawah atau di setir teman-teman. Kita posisi drivingnya itu sangat enak karena posisinya itu kita tinggi teman-teman. Jadi seperti naik mobil SUV, posisi duduk kita ini tinggi dan dia tidak rendah seperti mobil sedan. Itu kelebihan yang saya rasakan teman-teman. Jadi ini nilai poin yang cukup baik ya, karena di antara mobil yang lain kalau kita membicarakan tentang banjir, mobil ini masih bisa lebih baik. Cuman yang termasuk yang kekurangannya tadi, yang ring 13 tadi ya teman-teman. Kalau sudah diganti ring 14, mobil ini yang paling tinggi dari sisi ukuran antara ban dan bawahnya itu ya teman-teman. Sedangkan kelebihan yang ketiga teman-teman, itu dari segi interiornya, kabinnya ini terasa lega teman-teman. Nah, ini bisa berapa jengkal dengan tinggi saya yang 175. Saya bisa duduk menapak di sini dengan sempurna, dan ini kabinnya lumayan lega ya teman-teman, lumayan besar. Jadi di dalamnya itu lega lah, lebih lega, lebih tinggi, dan ruangnya itu kita lebih nyaman aja. Itu kelebihan yang saya rasakan di nomor 3. Sedangkan kelebihan keempat teman-teman, kita akan lihat. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Di sini saya memiliki mobil dengan lecet. Dan ini sedikit penyok. Mana dia, nggak kelihatan. Jadi kemarin itu saya nyenggol angkot teman-teman, dan sampai mobil ini bergoyang dan angkot itu bergoyang. Tapi bodinya cukup tebal. Nah, ini kelebihan yang keempat teman-teman. Bodinya itu cukup tebal dan bisa menyenggol angkot. Cat angkotnya malah yang nempel di sini. Jadi kelebihan keempat, bodinya tebal. Walaupun mobil ini LCGC tapi cukup baik ya teman-teman. Saya juga ketika menyenggol itu saya kira aduh gawat, ini mungkin udah lecet parah. Ternyata hanya titik seperti ini kalau teman-teman lihat di kamera. Nah, mobilnya sampai udah goyang gitu, dan mobil angkotnya juga goyang. Tapi karena bodinya yang bagus, jadi ini saya masukkan kelebihan ya teman-teman. Jadi dia agak tebal besinya. Lanjut kelebihan kelima. Kelebihan kelima ini ialah di bangku penumpang di depan teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ada bagasi rahasianya teman-teman. Lihat nih. Nah, bisa diangkat begini. Nah, ini tidak dimiliki oleh mobil LCGC lain. Hanya the one and only mobil Karimun ini teman-teman. Jadi dia memiliki storage tambahan. Ini kelebihan kelima teman-teman. Jadi cukup unik sih sebenarnya. Tidak dimiliki mobil lain, jadi ya keren ya, keren. Selain di sini ada penyimpanan, ada lacinya, di sana di belakang juga ada, di sini juga ada. Jadi menambah nilai positif pada mobil. Oke, sekarang kelebihan terakhir pada mobil ini ialah 6. Teman-teman bisa lihat ini ada shift. Jadi mobil ini memiliki informasi tentang pergantian gear teman-teman, dan informasinya itu bukan berbentuk angka. Jadi ketika mobil ini berada di RPM tertentu, misalnya di gear 1, di RPM 2000, otomatis lampu ini akan menaik ke atas, menandakan naik ke atas, menandakan mobil ini siap untuk dinaikkan gearnya ke posisi 2. Dan begitu juga sebaliknya, jika mobil ini menggunakan gear 2, RPM terlalu rendah, maka akan muncul shift ke bawah. Itu menandakan mobil ini memiliki informasi yang lebih dari mobil LCGC lain. Oke teman-teman, mungkin itu aja review singkat saya tentang mobil ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini menjadikan bahan referensi buat teman-teman yang ingin memiliki mobil LCGC, yang mana teman-teman akan mempertimbangkan Karimun Wagon R ini. Oke, itu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.